Untuk Grand New Avanza, melihat tampangnya mirip sekali dengan mobil ini. Mungkin orang-orang Jepang pada kehabisan ide untuk desain moncong sehingga jadi ngikutin yang lebih modern dan lebih elegan. Mobil ini bagian belakangnya tidak kelihatan banyak perubahan daripada sebelum facelift. Dengan tambahan aksesoris pajangan, malah ngeberat-beratin mobil dan mengurangi pendapatan sales yang biasanya jualan aksesoris tambahan. Lebih percaya diri sudah jelas, karena kalau pakai yang baru berarti Anda merasa lebih mampu daripada orang-orang yang masih pakai yang lama. Karena zaman sekarang makin kelihatan kaya, makin percaya diri. Interior mewah dan audio canggih. Bentuk dashboard dan door trim tidak ada perubahan. Mudah-mudahan tahan lama, tidak seperti yang lama, karena ini yang lama. Tapi AC-nya tidak canggih, karena masih mengandalkan 2 puter-puteran besar itu, seperti yang lama. Untuk audionya lumayan untuk ukuran seekor Avanza, ada aux in dan Bluetooth. Jok tengahnya 50-50 dengan headrest yang tengahnya 50-50 juga. Yang pasti kalau duduk bertiga di situ, posisi recline-nya harus sama kanan kiri. Kalau tidak, headrest tengahnya jadi bukan headrest lagi karena tidak rata. Selain headrest belah tengah, jok belakangnya juga full belah tengah sampai bawah, jadi lebih praktis. Oh iya, sekedar mengingatkan bahwa headrest belakang zaman sekarang untuk kebanyakan mobil untuk tidak mengganggu penglihatan pengemudi, headrestnya pendek sekali kalau posisinya ke bawah. Jadi kalau duduk dengan kursi headrest seperti ini, pastikan dinaikkan headrestnya sesuai tinggi kepala Anda. Ingat bahwa fungsi headrest bukan hanya untuk mengistirahatkan kepala Anda seperti namanya, tapi berperan penting untuk keselamatan agar Anda tidak patah leher kalau kecelakaan. Anda pasti menginginkan keselamatan untuk penumpang-penumpang Anda. Sedikit sejarah mengenai Toyota Avanza. Pertama kali diluncurkan generasi pertama tahun 2003 pada saat Gaikindo Auto Expo di Jakarta. Pada tahun yang sama langsung terjual 100.000 unit, walaupun masih pada inden-inden. Sangat jelas bahwa mobil ini penyumbang kemacetan terbesar. Toyota berbagi pasar dengan saudara sesusunya, yaitu Daihatsu, yang namanya Daihatsu Xenia. Sampai dengan 2011, generasi pertama ini tercatat 1 juta Avanza dan Xenia terjual. Panjang mobil ini adalah 4,12 meter. Jadi, kalau semuanya diparkirkan paralel, semua itu akan sepanjang 4.120 km. Itu hampir selebar negara kita. Dan itu pun hanya baru sampai 2011. Kalau sampai sekarang sudah jauh lebih lebar. Sebenarnya generasi pertama ini adalah penerus dari Kijang Capsule, karena target marketnya sama. Dan Toyota Innova dibuat untuk target market yang sedikit di atas. Kemudian diluncurkan generasi kedua di tahun 2011. Mengalami perbaikan lumayan banyak dan penampilan membaik. Hasil pengetesan crash test di Asia dapat bintang 4. Tidak jelek, tapi masih ada ruangan untuk perbaikan. Sebelum kami lanjutkan video ini, mohon stop sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Dan subscribe channel Motomobi apabila belum. Instrumen klasternya mengalami pembaruan juga. Ada lampu indikator ekonya.
kalau pas nyetirnya irit, seperti Toyota yang lain. Mesin-mesin pada mobil-mobil facelift ini memakai dual VVT-i. Sedikit penjelasan yang tidak terlalu penting mengenai VVT-i. VVT-i dasarnya adalah teknologi yang dikembangkan oleh Toyota untuk mengefisiensikan timing pembukaan dan penutupan valve. Yang sebenarnya merek lain juga punya teknologi yang fungsinya sama, intinya biar irit dan sedikit lebih kencang. Informasi yang kami dapatkan dari situs autonetmax.com bahwa Toyota memasang mesin yang berbeda, yaitu 1NR untuk yang 1300cc dan 2NR untuk yang 1500cc. Untuk mesin yang 1300cc yang tadinya tenaganya 92 PS menjadi 96,5 PS. Torsinya yang tadinya 11,9 kg/m menjadi 12,3 kg/m. Tapi untuk yang 1500cc persis dengan 1500cc yang lama, yaitu 104 PS dengan torsi 13,9 kg/m. Namun torsi maksimum diraih di RPM yang lebih rendah, yang tadinya 4400 RPM menjadi 4200 RPM. Ini adalah bentuk mesinnya. Interior mewah dan audio canggih. Bentuk dashboard dan door trim tidak ada perubahan. Mudah-mudahan tahan lama, tidak seperti yang lama, karena ini yang lama. Tapi AC-nya tidak canggih, karena masih mengandalkan 2 puter-puteran besar itu, seperti yang lama. Untuk audionya lumayan untuk ukuran seekor Avanza, ada aux in dan Bluetooth. Jok tengahnya 50-50 dengan headrest yang tengahnya 50-50 juga. Yang pasti kalau duduk bertiga di situ, posisi recline-nya harus sama kanan kiri. Kalau tidak, headrest tengahnya jadi bukan headrest lagi karena tidak rata. Selain headrest belah tengah, jok belakangnya juga full belah tengah sampai bawah, jadi lebih praktis. Oh iya, sekedar mengingatkan bahwa headrest belakang zaman sekarang untuk kebanyakan mobil untuk tidak mengganggu penglihatan pengemudi, headrestnya pendek sekali kalau posisinya ke bawah. Jadi kalau duduk dengan kursi headrest seperti ini, pastikan dinaikkan headrestnya sesuai tinggi kepala Anda. Ingat bahwa fungsi headrest bukan hanya untuk mengistirahatkan kepala Anda seperti namanya, tapi berperan penting untuk keselamatan agar Anda tidak patah leher kalau kecelakaan. Anda pasti menginginkan keselamatan untuk penumpang-penumpang Anda. Sedikit sejarah mengenai Toyota Avanza. Pertama kali diluncurkan generasi pertama tahun 2003 pada saat Gaikindo Auto Expo di Jakarta. Pada tahun yang sama langsung terjual 100.000 unit, walaupun masih pada inden-inden. Sangat jelas bahwa mobil ini penyumbang kemacetan terbesar. Toyota berbagi pasar dengan saudara sesusunya, yaitu Daihatsu, yang namanya Daihatsu Xenia. Sampai dengan 2011, generasi pertama ini tercatat 1 juta Avanza dan Xenia terjual. Panjang mobil ini adalah 4,12 meter. Jadi, kalau semuanya diparkirkan paralel, semua itu akan sepanjang 4.120 km. Itu hampir selebar negara kita. Dan itu pun hanya baru sampai 2011. Kalau sampai sekarang sudah jauh lebih lebar. Sebenarnya generasi pertama ini adalah penerus dari Kijang Capsule, karena target marketnya sama. Dan Toyota Innova dibuat untuk target market yang sedikit di atas. Kemudian diluncurkan generasi kedua di tahun 2011. Mengalami perbaikan lumayan banyak dan penampilan membaik. Hasil pengetesan crash test di Asia dapat bintang 4. Tidak jelek, tapi masih ada ruangan untuk perbaikan.
Sebelum kami lanjutkan video ini, mohon stop sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Dan subscribe channel Motomobi apabila belum. Instrumen klasternya mengalami pembaruan juga. Ada lampu indikator ekonya kalau pas nyetirnya irit, seperti Toyota yang lain. Mesin-mesin pada mobil-mobil facelift ini memakai dual VVT-i. Sedikit penjelasan yang tidak terlalu penting mengenai VVT-i. VVT-i dasarnya adalah teknologi yang dikembangkan oleh Toyota untuk mengefisiensikan timing pembukaan dan penutupan valve. Yang sebenarnya merek lain juga punya teknologi yang fungsinya sama, intinya biar irit dan sedikit lebih kencang. Informasi yang kami dapatkan dari situs autonetmax.com bahwa Toyota memasang mesin yang berbeda, yaitu 1NR untuk yang 1300cc dan 2NR untuk yang 1500cc. Untuk mesin yang 1300cc yang tadinya tenaganya 92 PS menjadi 96,5 PS. Torsinya yang tadinya 11,9 kg/m menjadi 12,3 kg/m. Tapi untuk yang 1500cc persis dengan 1500cc yang lama, yaitu 104 PS dengan torsi 13,9 kg/m. Namun torsi maksimum